Bismillahirrahmanirrahim. 10 September 2023 kita menyusuri ruas jalan Tangeban atau Balantak Lowok atau Bualemo Lowok di pesisir timur Sulawesi. Jadi pemerintahan yang benar, pemerintahan yang waras adalah pemerintah yang membangun jalan seperti ini kualitasnya. Jangan dibiarkan jalan berlumpur, becek, baru hanya saling menyalahkan pemerintah yang lain. Sementara semua pemerintah itu makan gaji dari uang negara. Mereka semua diberikan anggaran, terutama pemerintah kabupaten. Otonomi daerah itu berada di kabupaten, bukan di provinsi. Jangan selalu menyalahkan presiden, tapi bupati dan wali kota lah yang harus bertanggung jawab terhadap pembangunan di daerah masing-masing. Ini himbauan kepada kabupaten-kabupaten yang tidak mau bangun jalan, terutama di bagian timur Indonesia. Ada beberapa kabupaten yang bupatinya hanya bolak-balik Jakarta, tidak mau bangun jalan. Baru hanya mau kasih salah gubernur. Itu bupati yang kurang waras cara berpikirnya. Gubernur sudah bangun jalan di beberapa ruas jalan, tapi masih kasih salah gubernur. Sementara tugasnya tidak dilaksanakan, hanya bolak-balik Jakarta. Bolak-balik. Kepada bupati tersebut, jalan-jalanlah ke Lowok Banggai. Lihat ini ruas jalan Lowok Tangeban. Di pinggir pantai ada jalan raya yang bagus seperti ini. Ini contoh. Tidak usah perjalanan dinas ke Barcelona, ke Turki, umrah bohong-bohong, pakai APBD pergi umrah. Tidak boleh pakai APBD umrah itu, apalagi melibatkan banyak orang. Uang itu pakai bikin jalan, bikin deker, bikin jembatan, bikin got, infrastruktur yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Karena uang itu uangnya rakyat Indonesia. Uang bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Gunakan uang itu untuk hajat hidup umat manusia di Indonesia. Dimanapun kabupaten itu berada, harus perbaiki jalannya. Bangun jalan yang bagus, jembatan yang bagus, gorong-gorong yang bagus, yang waras dan rasional. Jangan gotnya di atas, jalannya di bawah. Jangan gotnya jangan dekernya justru tidak menjadi aliran air. Dekernya kering, jalannya jadi lautan, jadi aliran air. Tidak boleh begitu. Evaluasi kerjamu itu. Jangan bikin jalan justru jadi jalannya air. Dan harus diaspal. Jangan kamu cuma timbun-timbun baru kau bilang jalan sudah bagus. Harus aspal, ini contoh. Makanya perjalanan dinas itu tidak usah jauh-jauh sampai di Jawa, Singapura, Barcelona. Perjalanan dinas itu ke sini, ke Lowok yang dekat, ke Banggai Kepulauan, ke Banggai Laut. Ada 3 Banggai yang dekat itu. Datang lihat yang benar itu, bagaimana yang benar. Infrastruktur yang benar, pemerintahan yang benar itu datang lihat. Tidak usah jauh-jauh. Pergi di Singapura, pergi di Barcelona. Itu negeri yang sudah maju. Data yang dekat-dekat saja, yang sesuai anggarannya dengan kabupatennya kamu. Kabupaten yang tertinggal itu menjadi kebanggaanmu, tertinggal itu. Jadi kepada kabupaten-kabupaten 3T, tertinggal, termiskin, terpencil, dan lain-lain, ter yang lain, itu kunjungi kabupaten-kabupaten terdekat yang sudah maju. Belajarlah bagaimana cara membangun yang benar.
Tidak usah pura-pura perjalanan dinas ke Bali, ke Jakarta, ke Singapura, ke Batam, ke Barcelona. Apa kau bikin Barcelona? Main bola. Sembarangan saja kamu orang ini. Kalau mau membangun itu, membangun yang benar. Jangan cuma berjalan-jalan bikin habis uang negara. Berhenti jadi pemerintah kalau bodoh. Serahkan kepada orang lain. Banyak yang lain yang lebih tahu. Negara ini dibangun dengan perjuangan yang luar biasa. Banyak korban jiwa di negeri ini demi sebuah kemerdekaan. Janganlah Anda berfoya-foya di atas penderitaan rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab, bangsa yang memiliki harga diri. Janganlah Anda, karena rakyat di sekitarmu ramah, sopan, dan menghormati Anda, lantas Anda mengkhianati rakyat itu. Itu adalah perbuatan yang zalim. Setiap detik hidup Anda dan setiap jengkal langkah kaki Anda itu akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Anda jangan main-main. Ini contoh jalan yang benar, jalan yang bagus itu datang ke Luwuk. Lihat itu jalan yang bagus. Datang ke Banggai Laut, datang ke Banggai Kepulauan, itu kan dekat sekali itu. Dari Kabupaten 3T itu. Jangan terlalu bangga dengan 3T itu tanda kebodohan itu, bukan kecerdasan. Makanya perjalanan dinas itu jangan terlalu jauh-jauh, datang ke dekat-dekat saja. Yang kabupatennya sempurna, waras, dan rasional. Nah, kabupaten yang jalannya bagus, itu roda ekonomi berjalan dengan baik. Tanda bahwa negeri itu ekonominya hidup, trek-trek berjalan, trek-trek bisa melintas. Roda ekonomi berjalan itu di trek ini. Lihat ini harta, kekayaan rakyat. Ini kelapa biji yang dimuat trek ini. Kalau biji tidak bisa ke sana kemari kalau tidak bisa dilalui oleh trek itu jalan. Makanya bangun jalan yang bagus, jangan jalan babece. Dengar itu. Makanya pasang mata dan telinga itu untuk berpikir. Mata dan telinga itu sarana untuk kita bisa berpikir. Lihat apa yang maju di negeri orang, kita gunakan di negeri kita. Jangan hanya pergi jalan-jalan, cari tempat-tempat hiburan, baru ketawa-ketawa. Sementara kerjamu tidak beres. Makanya datang, perhatikan itu daerah-daerah yang maju yang dekat-dekat, tidak usah terlalu jauh seperti Barcelona itu. Pergi di Turki, pamer kekayaan, kaya dengan APBD, itu brengsek itu. APBD itu pakai untuk membangun, bukan untuk berkaya diri. Bila perlu menjadi bagianmu itu disedekahkan. Karena semua amal ibadahmu itu tidak ada gunanya kalau tidak bersedekah. Tidak berinfak. Tidak beramal jariah. Kalau uang APBD itu uang rakyat, jangan kau bilang itu amalmu. Justru kalau kamu dilaksanakan itu dosa. Belajarlah agama supaya Anda tidak jadi manusia-manusia yang justru merugikan orang banyak dan diri sendiri. Nah, itu motor itu bawa mesin rumput itu. Dia bisa jalan jauh karena jalannya aspal. Kalau jalannya PC, lumpur, bakolam, batu, jalan sedikit tabrak batu, hindari batu tabrak batu. Bagaimana itu? Sementara bupatinya bolak-balik Jakarta, jalan tol dia lewati. Sementara masyarakat di jalan lumpur dan batu. Tidak ada akal itu model begitu itu. Ini contoh, lihat. Ini kabupaten yang waras dan benar. Kabupaten yang benar-benar rasional. Kabupaten yang benar-benar memiliki akal yang sempurna. Jalannya harus mulus seperti ini. Iya. Dan pantainya ini akan jadi pantai wisata. Bagaimana pariwisata mau datang kalau jalannya lumpur dan PC? Ada beberapa kabupaten, utamanya yang dekat-dekat dengan Kabupaten Tiga Banggai. Ada kabupaten dekat Tiga Banggai itu.
yang sangat kaya dengan wisata alam, tapi aksesnya itu sangat sulit seperti jalan di neraka. Kemana-mana jalannya pecek atau batu. Hindari batu, tabrak batu, karena di mana-mana ada batu. Sementara pejabatnya hanya mondar-mandir bolak-balik ke Jakarta, entah apa dibikin di sana. Olehnya itu, supaya tidak ditegur-tegur orang, tidak didemo, maka perbaiki itu perbuatanmu itu. Bangun jalan yang bagus. Jangan nanti balai yang bikin baru kau bilang itu usahamu. Jalan balai itu instruksi presiden, itu program presiden, bukan program kepala daerah. Kalau sebuah daerah menyerahkan semua kepada balai, itu tandanya kepala daerah itu mandul. Mandul cara berpikirnya, tidak bisa berpikir yang waras. Ya. Olehnya itu, agar tidak ditegur melalui media sosial, maka bangun jalan yang waras, jalan yang bagus seperti ini. Ini jalan-jalan yang waras ini. Jalan yang rasional. Walaupun ada DP lubang-lubang ini juga ditutupin, jangan dibiarkan lama-lama. APBD banyak-banyak ini biar cuma lubang 50 kali 50 tidak bisa diperbaiki. Kan kelewatan itu. Kepada seluruh pemerintah daerah itu, perhatikan itu jalan, karena jalan itu semua masyarakat lewat di situ. Sopir itu muat masyarakat, baik itu manusia, ataupun itu muat kebutuhan-kebutuhan manusia, barang-barang kebutuhan manusia, hasil pertaniannya manusia, rakyat di daerah Anda, makanya perbaiki itu jalan. Lebih bagus Anda perbaiki jalan daripada bikin program-program yang siluman itu. Tidak usah Anda mengelak, banyak sekali program siluman dan mangkrak-mangkrak itu. Tolong diperbaiki. Sebuah pemerintahan yang benar, pemerintahan yang betul-betul jujur, adil, dan manusiawi, itu pemerintahan yang membangun jalan. Karena jalan itu adalah urat nadi ekonomi. Kata seorang calon bupati di tahun 2005 di sebuah daerah otonomi baru yang kemudian menjadi daerah tertinggal. Dia ngomong seperti itu. Tapi ternyata setelah 10 tahun, 2 periode jadi bupati, dia tidak bikin jalan. Dia pikir tinggal-tinggal di Jakarta. Nanti hari ulang tahun, acara-acara pernikahan baru dia datang. Di situ dia pulang lagi, baru mau calon gubernur lagi. Mau sampai DP anak cucu jadi bupati, DP saudara-saudara semua jadi bupati. Padahal kerjanya hanya mondar-mandir Jakarta, biar jalan cuma 26 kilo tidak mau dia bikin. 2 kecamatan yang berdampingan dengan ibu kota kabupaten jalannya pecek, lumpur. Baru memanfaatkan keluarga mereka di sebuah provinsi untuk menjadi kendaraannya dia menuju calon gubernur. Padahal di sebuah komunitas masyarakat tersebut, di kantong-kantong masyarakat tersebut, dia tidak bangun jalan, dia biarkan bapece, balumpur. Itu dengar baik-baik itu. Pasang telinga dan mata baik-baik. Jangan hanya mondar-mandir, tinggal di rumah mewah, pakai mobil Toyota Prado, Fortuner, mobil yang harga di atas 800 juta, di atas 1 miliar, 2 miliar. Padahal kinerja Anda di masyarakat sama dengan kotoran. Anda biarkan masyarakat jalan di lumpur-lumpur, di becek-becek. Simpan di mana akalmu itu? Negeri ini negeri yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Anda harus punya kemanusiaan walaupun Anda tidak adil. Anda harus memiliki adab, sopan santun. Anda harus menghargai orang lain yang telah menjadikan Anda seorang pejabat, seorang bupati, memilih Anda, mengagumi Anda dalam suatu waktu. Lalu Anda menjadi seorang anggota DPR, menjadi ketua DPR, lalu menjadi bupati. Anda jadi bupati 2 periode, saudara Anda jadi bupati 2 periode, tapi kinerja Anda
hanya pada jarak 2 kecamatan yang berdampingan dengan ibu kota kabupaten. Jalannya berlumpur dan becek. Oknum tersebut kalau merasa tersinggung, datang lihat ini jalan-jalan di Luwuk ini. Lihat, pakai mata, pakai telinga, pakai seluruh panca indramu itu. Saksikan bagaimana negeri yang benar-benar membangun. Ini contoh yang dekat, tidak usah jauh-jauh ke Singapura, ke Barcelona, ke Turki. Negeri itu sudah jauh, kalau Singapura itu jauh, biar negara Indonesia kalah dengan Singapura. Tidak usah bicara kamu punya kabupaten yang punya prestasi 3T itu. Bangga sekali merasa kabupatennya menjadi 3T, disclaimer, apa semua istilahnya itu, yang gagal dalam pengelolaan keuangan. Bangga, baru bola-balik tinggal di Jakarta, tidak urus kabupatennya. Setelah terpilih menjadi seorang kepala daerah, tinggal di Jakarta, bangun rumah di sana sini, bangun rumah di Bogor, bangun rumah di Jakarta, bapak mantu, mama mantu, semua dibangunkan rumah. Beli mobil yang mewah-mewah, yang mahal-mahal, Pajero, Fortuner, Prado. Itu mobil yang mendekati 1 miliar harganya, bahkan dari 1 miliar. Kenapa tidak pakai Avanza, tidak pakai Terios, Ras, atau pakai motor saja? Kan pakai motor juga bisa. Rakyat kan bisa pakai motor, yang memilih kamu kan rakyat. Pakai motor Mio, pakai motor bed, pakai motor lah, atau pakai sepeda, sudah olahraga. Kalau kita banyak olahraga naik sepeda, insya Allah langsing. Iya, saya tidak sebut nama kabupatennya, saya tidak sebut nama bupatinya, tapi yang merasa seperti itu, apalagi yang perutnya sudah buncit, ya banyak-banyak naik sepeda supaya langsing sedikit di perut itu. Ya, banyak-banyak berpuasa lah, banyak berpuasa, banyak bersepeda, banyak jalan kaki, lari-lari setiap hari sambil berpuasa. Banyak bersedekah, apalagi kalau harta itu diambil dengan cara yang tidak halal, sedekahkan seluruhnya, jangan ditahan-tahan. Tidak boleh, tidak ada agama itu kalau berampok-rampok harta negara itu, harta daerah itu, tidak boleh. Harus dikembalikan ke rakyat, uang rakyat harus kembali ke rakyat. Orang punya, kita punya. Seperti itu. Ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kemungkaran itu wajib diberantas. Siapa yang tidak memberantas kemungkaran akan dilaknat. Silakan baca surat Al-Maidah ayat 78 dan ayat 79. Ingat, di zaman Bani Israel, Allah pernah melaknat Bani Israel karena tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, sementara dalam lingkungan mereka penuh dengan kejahatan, penindasan, dan kezaliman. Al-Maidah 78, Allah berpesan, lu'ina allazina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah melaknat masyarakat di zaman Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud dan Isa putra Maryam, akibat karena mereka melampaui batas, berlebihan dalam kejahatan, berlebihan dalam melakukan dosa, berlebihan dalam menzalimi rakyatnya. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi'sa bima kanu yaf'alun. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Dan mereka juga tidak mencegah kemungkaran, tidak saling mencegah kemungkaran. Betapa jeleknya perbuatan mereka itu. Al-Maidah ayat 79. Ya, tolong dikoreksi kalau ada yang salah. Silakan dibuka kembali Al-Quran surat Al-Maidah ayat 78 dan 79. Bahwasannya siapa yang mendiamkan kemungkaran itu akan dilaknat Allah. Dan itu pernah Allah lakukan melalui lisannya Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Apakah ketika Nabi Daud dan Isa putra Maryam wafat, atau Allah amankan di sebuah tempat di alam yang gaib, lantas kemudian ini tidak berlaku? Berlaku selamanya, saudara.
Laknat Allah akan berlaku dimanapun selama manusia itu berada. Bila mana manusia tidak mencegah kemungkaran, membiarkan kejahatan, membiarkan kezaliman. Kezaliman wajib diberantas. Dan itu perintah Allah bagi kepada pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan baca dalam surat Al-Maidah. Nanti dicari ayatnya. Kuntum khaira ummati, kalian sebaik-baik umat, ukhrijat nas, yang diciptakan untuk seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan memberantas kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman dan percaya kepada Allah. Seperti itu prinsip ajaran Islam. Itu prinsip pokok dalam ajaran Islam. Jangan mentang-mentang Anda sudah sholat, Anda sudah puasa, Anda sudah haji, lantas kemudian berkorupsi, masuk KPK. Itu goblok itu. Kalau Anda makan uang rakyat, maka amal ibadah Anda itu rontok, habis itu. Baik secara agama maupun secara kemanusiaan, secara rasional maupun secara doktrinal. Tidak boleh Anda mentang-mentang Anda rajin haji, rajin umrah, rajin puasa, rajin sembahyang, lantas Anda boleh pancuri. Tidak ada itu. Mengambil hak orang lain, dan ketika Anda makan menjadi darah daging Anda, maka seluruh amal baik Anda itu tertolak. Ditinjau dari akal sehat, ditinjau dari segi kemanusiaan dan adab yang benar. Tidak mesti harus Anda cari dalilnya. Jadi, kalau mau bicara dalil, maka dalilnya adalah asyariku wasyarikatu. Asyariku wasyarikatu, pancuri yang berjenis kelamin laki-laki maupun pepancuri berjenis kelamin perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong dua tangannya. Jaza'an bima kasaba nakalan min Allah. Itu merupakan balasan bagi perbuatan mereka, dan itu adalah hukuman tata tertib SOP dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita patuhi. Nah, sekarang kita berada di Desa Biak, Luwuk Utara, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, kepada kabupaten-kabupaten yang lain yang di sekitar yang masih masuk dalam kategori 3T, ini harus mencontohi kabupaten ini, contoh yang terbaik ini, bahwa jalan itu harus diaspal, bukan dibiarkan Bapak coba lumpur baru mengaku APBD tidak ada, APBD kurang. APBD daerah tertinggal yang ada di sekitaran Kabupaten 3 Banggai itu 500-an miliar itu. APBD yang sama di Kabupaten Banggai Laut itu bisa aspal jalan 350 kilo hanya dalam tempo 5 tahun, dari 2020 dari 2016 ke 2020. Kenapa? Di kabupaten yang dimaksud dengan APBD yang begitu banyak, dengan hasil logging dan tambang, tidak bisa bangun jalan dari ibu kota kabupaten ke kecamatan yang terdekat. Masya Allah, kurang ajarnya luar biasa, zalimnya minta ampun. Baru dia cuma bolak-balik ke Jakarta, tinggal di Jakarta. Ingat kepada semua yang menonton video ini, ada sebuah ayat dalam Al-Quran mengatakan, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada manfaat dari seluruh perkataan, kebijakan dan perbuatan mereka itu. La khaira fi katsirin min najwahum illa, terkecuali man amara bi sadaqati, terkecuali mereka mengajak kepada untuk banyak bersedekah, terutama sedekah jariyah, au ma'rufin, atau mengajak kepada kebaikan, atau islahin bainan nas, atau
kebaikan kepada seluruh manusia. Itu yang bermanfaat. Dan kepada pejabat, Anda punya kewenangan yang besar untuk menciptakan kebaikan kepada manusia, kesejahteraan kepada manusia. Dan itulah kebijakan-kebijakan, ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang direstui dan dikasihi Allah. Perkataan-perkataan, kebijakan-kebijakan, tindakan-tindakan yang diridhai oleh Allah, yang disayangi oleh Allah, yang disenangi oleh Allah. Bukan justru Anda memperkaya diri Anda dan keluarga Anda dengan menggunakan APBD, dengan menggunakan kekayaan negara, kekayaan daerah. Itu justru tindakan yang terbalik. Justru Anda dianggap berdosa dalam beragama. Anda perlu tahu ya, bahwa Al-Quran itu mengatakan bahwa pendusta agama itu adalah orang yang melanggar hak-hak sosial manusia. Anda dengar itu. Anda dengar ya? Saya jelaskan ayatnya. Dan itu dibaca di setiap salat. Dan pasti Anda pernah membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din? Maukah saya perlihatkan kepada kalian orang yang pendusta, mengaku beragama tapi dia pendusta, dia berbohong, dia munafik? Fadzalika allazi yad'u al-yatim, yaitu mereka yang mengabaikan, meninggalkan anak yatim. Yad'u al-yatim, meninggalkan anak yatim atau bahkan membentaknya, menghardik-nya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak peduli dengan kelaparannya orang-orang miskin. Saya akan jelaskan maksud dari dua ayat itu. Jika Anda seorang pejabat, seorang kepala daerah, yang dimaksud itu Anda harus membangun infrastruktur yang membuat seluruh masyarakat yang miskin itu bisa kenyang. Dengan cara apa? Anda bangun jalan yang bagus supaya roda ekonomi berjalan dengan baik, sehingga dari roda ekonomi itu bisa berdampak terhadap kemaslahatan, kesejahteraan hidup masyarakat yang miskin. Karena orang miskin, Anda perlu tahu, Anda dengar itu ya, bahwa orang miskin itu mereka punya usaha itu di jalan-jalan. Itu mayoritas orang miskin. Di pasar-pasar. Akses dari pasar ke desa itu melalui jalan. Maka Anda harus permudah itu rakyat yang miskin itu. Kalau orang yang kaya raya, itu bahkan tidak butuh jalan karena dia main terbang naik pesawat. Iya kan? Nah, dia pakai kapal laut. Dia punya usaha antar negara. Itu orang kaya. Ekspor impor. Nah, itu orang kaya. Tapi orang miskin, dia seperti ini, jualan sayur. Iya kan? Jualan ojek mereka, taksi mereka, itu kebanyakan di jalan raya. Maka Anda harus bangun jalan. Itu adalah Al-Quran itu. Walaupun dia tidak suruh bangun jalan, tapi logikanya ke arah sana. Allah mengatakan, Ara'aita allazi yukadzibu bid-din? Maukah saya perlihatkan orang yang berdusta, orang munafik dalam beragama? Fadzalika allazi yad'u al-yatim, yaitu mereka yang tidak peduli dengan masyarakat yang yatim piatu. Yatim piatu itu kamu tahu adalah anak di bawah umur, anak yang belum mencapai 8 atau 9 tahun, orang tuanya sudah meninggal. Itu kalau ada anak seperti itu, cobaan bagi kita semua itu, yang wajib kita santuni, kita sayangi, kita pergi gendong-gendong, kita cium-cium, kita kasih makan, kita perhatikan mainannya, rasa laparnya harus kita perhatikan. Itu cobaannya bagi kita semua itu. Kalau tidak ada yang peduli, kita berdosa, terutama kepada yang pemangku jabatan, karena mereka yang memegang hajat hidup umat manusia. Itu perlu Anda sadari itu. Jangan Anda pergi Jakarta terus. Kemudian, fadzalika allazi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka yang tidak peduli dengan kemiskinannya orang. Tidak peduli dengan makanannya orang miskin. Anda perlu tahu, makanan itu diperoleh dari hasil usaha, hasil keringat. Maka Anda harus mudahkan usahanya orang-orang miskin dengan cara membangun jalannya. Karena orang miskin itu pekerjaannya banyak di jalan. Itu perlu Anda tahu itu. Lalu kemudian ayat itu mengatakan, fawailul lil musallin, binasalah orang yang sholat masuk neraka itu.